فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha Masjid Al-Mu'minin Jemundo Taman Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni salat Idul Adha. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang bertakwa, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini jamaah sekalian, tanggal 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Ketika kita memasuki bulan Zulhijjah jamaah sekalian, kita sebagai kaum muslimin pasti pikiran kita tertuju kepada hamba Allah yang sangat mulia, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa jamaah sekalian? Karena di bulan Zulhijjah ini ada momen akbar, momen yang besar bagi kaum muslimin, yakni Idul Adha, Idul Kurban, dan ibadah haji, yang di dalam pelaksanaan amalia kaum muslimin adalah mengenang napak tilas perjuangan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan kemuliaan yang luar biasa jamaah sekalian? Di antaranya karena amalan Nabi Ibrahim, yakni memperbanyak doa jamaah sekalian. Memperbanyak doa jamaah sekalian. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali doa-doa para nabi. Dan yang paling banyak adalah doanya yang dulu
Nabi Ibrahim alaihissalam. Contohnya jamaah sekalian, ketika Nabi Ibrahim kepingin punya anak yang soleh, Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku karunia anak yang soleh. Lalu ketika Nabi Ibrahim kepingin anaknya, generasinya, cucu-cucunya menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam sholat, senantiasa Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku yang senantiasa menegakkan sholat, yang istiqomah di dalam sholat, dan kabulkanlah doaku ya Allah. Itulah jamaah sekalian di antara contoh doa-doa Nabi Ibrahim yang sangat banyak sekali di dalam Al-Quran, yang harus kita contoh, yang harus kita teladani, yang patut kita amalkan agar kita menjadi mulia seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenapa jamaah sekalian kita kok fokus dalam doa? Karena doa itu kata Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari daripada ibadah. Maksudnya jamaah sekalian, semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, entah itu sholat, entah itu puasa, entah itu umroh, entah itu haji, disitulah mayoritas ibadah itu pasti diisi oleh doa-doa dan doa. Itulah kata Rasulullah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Lalu kata Rasulullah lagi jamaah sekalian, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Artinya ketika kita memperbanyak doa jamaah sekalian, berarti kita itu memperbanyak senjata kita, memperkuat senjata untuk pertahanan diri kita. Itulah jamaah sekalian, kenapa Nabi Ibrahim diangkat Allah kemuliaannya, salah satu di antara amalannya memperbanyak doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam khutbah Idul Adha pagi hari ini akan kita sampaikan secara singkat, yakni 3 gelar, 3 keistimewaan, 3 kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sampaikan singkat jamaah sekalian, karena saat ini kita masih di dalam suasana pandemi COVID. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah kesehatan untuk kita semua, dan senantiasa umur kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, yang pertama jamaah sekalian, Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Abul Anbiya. Abul Anbiya jamaah sekalian, artinya bapaknya para nabi. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi Ibrahim dari istri Siti Hajar mendapatkan putra Ismail. Dari Ismail ini jamaah sekalian turun temurun sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita sebut bangsa Arab. Sini jamaah sekalian. Lalu dari istri Siti Sarah, dia mendapatkan anak Ishak. Ishak mendapat anak Yakub. Lalu turun temurun sampai Nabi Isa alaihissalam.
Inilah yang kita sebut dengan bangsa Israel atau Bani Israel. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim mendapat gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena apa jamaah sekalian? Karena konsentrasinya tadi, dia senantiasa berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya dikabulkan oleh Allah generasinya, orang-orang yang soleh, bahkan keturunan para nabi semuanya, hampir semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi jamaah sekalian, yang artinya orang yang sangat sabar, yang sangat penyabar sekali. Kenapa jamaah sekalian? Karena lama sekali Nabi Ibrahim belum dikaruniai Allah anak di Palestina. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Akhirnya dikaruniai Allah anak dari Siti Hajar yang bernama Ismail. Setelah dikaruniai Allah anak jemaah sekalian, Nabi Ibrahim hijrah ke Mekah di sekitar Ka'bah yang dahulu masih belum ada penghuninya, yang masih kering, padang pasir. Di situ Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail. Tapi sesama di situ jamaah sekalian, Nabi Ibrahim diuji lagi agar Ibrahim kembali ke Palestina. Dia kembali ke Palestina. Akhirnya Siti Hajar sama Ismail kesendirian di lembah yang gersang itu, yang pada akhirnya kehabisan air. Siti Hajar sebagai ibu yang menyayangi anaknya melihat di bukit Sofa, saking panasnya jamaah sekalian, seakan-akan ada air, walaupun hanya fata morgana sebenarnya. Lalu ditemuilah bukit Sofa itu, ternyata bukan air. Tapi begitu sayangnya seorang ibu, dilihatlah di bukit Marwah, seakan-akan ada air. Ditemuilah di bukit Marwah, ternyata bukan air, hanya fata morgana. Tapi seorang ibu, kasih sayang seorang ibu, tidak putus asa jamaah sekalian. Akhirnya Siti Hajar antara bukit Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah sebanyak 7 kali, yang di dalam ibadah haji kita sebut dengan sa'i. Yang akhirnya Siti Hajar melihat hentakan kaki Ismail. Lalu ditemuilah jamaah sekalian yang keluar air itu. Dari keluar air itu dikumpulkan, yang dalam bahasa Palestinanya adalah zam-zam, zam-zam, zam, kumpul, 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 zam-zam, kumpul, zam, kumpul. Akhirnya terkenalah dengan air zam-zam yang diminum oleh miliaran orang tidak habis-habisnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hikmah yang kita ambil jamaah sekalian, begitulah luar biasanya kasih sayang seorang ibu, sama dengan ibu kita semuanya jamaah sekalian. Oleh karena itu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling saya hormati di dunia ini, yang paling saya muliakan di dunia ini? Apa jawab Rasulullah jamaah sekalian? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Begitu luar biasanya kedudukan orang tua kita
kita, terutama ibu jamaah sekalian. Oleh karena itu, jangan dilupakan kita doakan kedua orang tua kita, minimal sehabis sholat kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mendidikku di waktu kecil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah itu dari Palestina Nabi Ibrahim kembali ke Mekah jamaah sekalian. Yang pada waktu itu Ismail sudah umur sekitar 9 tahun. Diuji Allah lagi jamaah sekalian lewat mimpinya agar menyembelih si Ismail. Karena mimpi seorang nabi merupakan wahyu, petunjuk dari Allah, kebenaran. Akhirnya dengan ikhlas dilaksanakanlah jamaah sekalian Nabi Ibrahim bersama keluarganya dengan Ismail menyusuri lembah yang di Mina itu. Tapi di sini jamaah sekalian, setan tidak terima. Digodalah Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah itu, lalu dilempari oleh Nabi Ibrahim. Tapi tidak putus asa setan itu. Dia menggoda Siti Hajar. Juga begitu dilempari oleh Siti Hajar. Tapi setan tidak putus asa. Digodalah Ismail. Dilemparilah oleh Ismail. Yang sekarang di dalam ibadah haji yang kita sebut dengan melempar 3 jumroh. Jumrohul ula, Jumrohul wusta, dan Jumrohul aqabah. Lalu pada sesuatu yang sudah dituju disembelihlah Ismail. Tapi sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah saja. Karena begitu luar biasanya kesabarannya jamaah sekalian, ketika disembelih diganti oleh malaikat dengan domba. Inilah jamaah sekalian yang bisa kita petik apa jamaah sekalian? Semua kita ketika kita mau menjalankan kebaikan, menjalankan kebenaran dari syirik menuju tauhid, pasti jamaah sekalian, pasti setan-setan tidak akan terima. Baik itu setan yang bentuknya jin maupun setan yang bentuknya manusia. Yang harus kita lempar. Dilempar dengan apa jamaah sekalian? Dilempar dengan doa, dilempar dengan zikir, agar kita tetap istiqomah menuju kebenaran yang kita tuju. Inilah jamaah sekalian, Nabi Ibrahim mendapat gelar ulul azmi saking sabarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, yang ketiga adalah Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah. Khalilullah, sang kekasih Allah. Kenapa jamaah sekalian? Kenapa jamaah sekalian? Nabi-nabi jamaah sekalian, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jumlahnya itu 124.000. 124.000 jamaah sekalian. Dari 124.000 itu diperas menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul diperas lagi menjadi 25 rasul yang dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang wajib kita ketahui. Dari 25 rasul itu jamaah sekalian diperas lagi menjadi 5 rasul yang mendapat gelar ulul azmi tadi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dari 5 ini jamaah sekalian diperas lagi hanya menjadi 2. Nabi Ibrahim disandingkan dengan Habibullah, Khatamun Nabi, Nabi
sholawat Ibrahimiyah yang masuk rukun sholat dan wajib kita baca, yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Inilah jamaah sekalian luar biasa kemuliaan Nabi Ibrahim. Berkat apa jamaah sekalian? Berkat konsentrasi, fokusnya dia memperbanyak doa sehingga dia memperoleh 3 gelar, 3 kemuliaan, 3 keistimewaan, yakni yang pertama Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Ulul Azmi, sang penyabar. Lalu yang ketiga Khalilullah, sang kekasih Allah. Demikian jamaah sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa meneladani kehidupan Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.